Halo semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sel elektrokimia. Baik, langsung saja kita mulai materi tentang sel elektrokimia ini. Nah, mungkin kalian sudah sering melihat benda ini ya. Ini ada baterai, kemudian ini ada aki. Nah, kedua benda ini menggunakan prinsip sel elektrokimia. Jadi sel elektrokimia ini ada di sekitar kalian. Jadi mungkin sering kalian gunakan atau setiap hari malah kalian gunakan. Nah, ini contoh benda-benda yang menggunakan prinsip sel elektrokimia. Nah, apa itu sel elektrokimia? Nah, mari kita bahas sekarang pengertian sel elektrokimia. Nah, dalam reaksi redoks terjadi peristiwa serah terima elektron yang menyebabkan perubahan bilangan oksidasi beberapa unsur. Jadi sel elektrokimia ini masih ada hubungannya dengan reaksi redoks ya. Jadi ada serah terima elektron di sana. Jadi dalam reaksi redoks terjadi peristiwa serah terima elektron. Jadi ada yang melepaskan elektron, ada yang menangkap elektron. Nah, peristiwa serah terima elektron dalam reaksi redoks tersebut bisa menimbulkan arus listrik. Jadi karena ada serah terima elektron, nanti akan terjadi arus listrik. Nah, perubahan kimia atau reaksi kimia yang bisa menimbulkan arus listrik atau sebaliknya itu disebut dengan reaksi elektrokimia. Jadi reaksi kimia yang dapat menimbulkan arus listrik atau arus listrik yang bisa menimbulkan terjadinya reaksi kimia itu disebut dengan reaksi elektrokimia. Nah, reaksi elektrokimia ini terjadi pada suatu tempat yang namanya sel elektrokimia. Jadi sel elektrokimia ini adalah sel atau tempat terjadinya reaksi elektrokimia, yaitu reaksi yang bisa menimbulkan arus listrik atau arus listrik yang bisa menimbulkan reaksi kimia. Nah, dalam sel elektrokimia ini terdapat elektrode atau dia menggunakan elektrode. Elektrode ini adalah kutub yang bermuatan listrik. Jadi ada kutub yang bermuatan listrik dalam sel elektrokimia. Itu namanya elektrode. Nah, elektrode itu ada dua, ada namanya anode, ada namanya katode. Jadi itu elektrode, ada anode dan katode. Kemudian anode itu merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Jadi di sana terjadi proses pelepasan oksigen. Jadi ingat kembali pengertian reduksi dan oksidasi. Jadi anode merupakan elektrode tempat terjadinya oksidasi. Jadi di sana terjadi proses pelepasan oksigen. Kemudian katode merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi. Jadi di sana terjadi penangkapan elektron. Maaf, di sini elektron ya. Anode tempat terjadinya reaksi oksidasi, itu pelepasan elektron. Kemudian kalau di sini katode tempat terjadinya reaksi reduksi, itu adalah tempat penangkapan elektron. Itu anode dan katode. Nah, sel elektrokimia dibedakan menjadi dua, yaitu sel Volta dan sel elektrolisis. Nah, ini perbedaan antara sel Volta dan sel elektrolisis. Yang pertama, sel Volta mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Jadi reaksi kimia itu menghasilkan listrik. Kalau di sel elektrolisis mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia. Jadi ada arus listrik dulu,
baru kemudian terjadi reaksi kimianya. Kemudian di sel volta, katodanya itu merupakan kutub positif dan anodanya kutub negatif. Kalau di sel elektrolisis, katodanya kutub negatif dan anodanya kutub positif, jadi kebaliknya. Itu kalau disingkat biar gampang, kalau di sel volta itu adalah KPAN, kapan, katoda positif, anoda negatif. Kalau sel elektrolisis, KNAP, kenap, katoda negatif, anoda positif. Contoh sel volta itu adalah ada baterai, kemudian aki. Jadi contoh di gambar tadi itu adalah sel volta, baterai dan aki. Kalau sel elektrolisis itu adalah pengisian aki. Atau mungkin ada penyepuhan logam, itu adalah sel elektrolisis. Sekarang kita bahas satu persatu sel volta dan sel elektrolisis. Yang pertama sel volta, atau sering disebut sel Galvani juga. Nah, jadi Luigi Galvani dan Alessandro Volta menemukan terbentuknya arus listrik dari reaksi kimia. Jadi Galvani tahun 1780 dan Volta tahun 1800 menemukan terbentuknya arus listrik dari reaksi kimia. Nah, reaksi kimia yang terjadi merupakan reaksi redoks dan alat yang dia temukan disebut sel volta atau sel Galvani. Nah, seperti ini gambar sel volta. Nah, sel volta ini, jadi nanti ini sebagai elektroda, ini anodanya, jadi di sel volta anoda bermuatan negatif, katoda positif. Kemudian ini namanya jembatan garam. Fungsinya untuk menetralkan muatan. Kemudian ini menggunakan larutan elektrolit ya. Jadi di sini gunakan ZnSO4 dan di sini digunakan CuSO4. Ini menggunakan elektroda seng, di sini menggunakan elektroda tembaga. Kemudian ini ada voltmeter. Nah, ini rangkaian suatu sel volta. Nah, bagaimana cara kerja sel volta? Jadi reaksi dalam sel volta. Nah, ini reaksi dalam sel volta ya. Bisa dilihat. Jadi tadi ada elektron. Di anoda terjadi reaksi oksidasi. Jadi Zn melepaskan elektron, yaitu yang kuning bergerak ke kanan. Itu adalah elektronnya. Saya ulang lagi sekali. Nah, ini elektronnya bergerak. Kemudian elektron yang dilepaskan oleh Zn bergerak melewati penghantar. Kemudian ditangkap oleh ion Cu2+ yang ada di larutan ini. Sehingga nanti arusnya seperti ini. Oksidasinya dialami oleh logam Zn, dia melepaskan elektron. Elektronnya melewati kawat pengantar, ditangkap oleh ion Cu2+ yang ada di larutan. Jadi seperti itu reaksi yang terjadi dalam sel volta. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian penjelasannya, jadi pada anoda terjadi peristiwa oksidasi, yaitu elektron dilepaskan dari atom Zn dan masuk ke dalam larutan. Nah, adapun reaksinya sebagai berikut. Jadi Zn dia melepaskan elektron menjadi ion Zn2+ dan 2 elektron. Jadi Zn di anoda melepaskan elektron. Nah, elektron yang dilepaskan oleh Zn di anoda akan ditangkap oleh ion Cu2+. Jadi pada katoda terjadi reaksi reduksi, yaitu elektron dari Zn mengalir melewati kabel menuju elektroda Cu. Jadi di sini di Cu ini di katoda menggunakan larutan CuSO4. Nah, CuSO4 itu akan terurai menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Nah, Cu2+ itulah nanti yang menangkap elektron yang dilepas oleh Zn.
sehingga reaksinya menjadi Cu2+ tambah 2E, jadi elektron yang dilepaskan oleh Zn menjadi Cu. Nah, itu reaksi di anoda dan di katoda. Jadi di anoda terjadi reaksi oksidasi, Zn melepaskan elektron sehingga dia menjadi ion Zn2+. Kemudian di katoda terjadi reaksi reduksi, ion Cu2+ menangkap elektron menjadi Cu. Nah, kalau dituliskan seperti ini. Ini anoda ya, anodanya Zn menjadi Zn2+. Nah, ini katoda Cu2+ menjadi Cu. Sehingga reaksi selnya jadinya jadi elektronnya bisa dicoret karena letaknya di ruas yang berbeda dan jumlahnya sama. Sehingga reaksi selnya menjadi Zn tambah Cu2+, jadi yang di kiri Zn dan Cu2+, menjadi Zn2+ tambah Cu. Nah, itu reaksi selnya. Kemudian notasi sel. Jadi saya ambil contoh reaksi yang tadi. Jadi ini anoda ya, maaf, anoda, ini katodanya. Ini reaksi selnya. Nah, rangkaian sel Volta dapat ditulis dalam bentuk notasi atau diagram sel. Nah, dalam menuliskan diagram sel ini, anoda dituliskan di sebelah kiri dan katoda di sebelah kanan yang dipisahkan oleh jembatan garam. Jembatan garam dilambangkan dengan dua garis sejajar seperti ini. Nah, secara umum notasi sel dituliskan sebagai berikut. Jadi ada anoda, kemudian jembatan garam, kemudian katoda. Sehingga pada sel Volta di atas, jadi sel Volta ini dalam bentuk notasi selnya seperti ini. Jadi anoda, ini anoda ya. Nah, kebalik, anoda ini katoda. Di anoda reaksinya Zn menjadi Zn2+, sehingga dituliskan Zn garis ini tanda panahnya Zn2+, kemudian jembatan garam. Katoda, ini katodanya Cu2+ menjadi Cu, jadi Cu2+ menjadi Cu. Nah, seperti itu menuliskan notasi sel biar lebih simple. Nah, contoh, tuliskanlah notasi sel Volta pada reaksi berikut ini. Mg menjadi Cu2+ tambah Cu2+ menjadi Mg2+ tambah Cu. Nah, dalam reaksi ini untuk menuliskan notasi selnya harus ditentukan dulu mana katoda, mana anodanya. Nah, lihat dari reaksinya. Jadi Mg menjadi Mg2+. Jadi berarti ion atom berubah menjadi ion positif, itu artinya dia melepaskan elektron. Nah, kalau dia melepaskan elektron berarti dia adalah mengalami reaksi oksidasi. Kalau mengalami oksidasi berarti Mg ini yang bertindak sebagai anoda. Nah, ini Cu2+ menjadi Cu. Berarti dia menangkap elektron. Kalau dia menangkap elektron berarti dia bertindak sebagai katoda atau dia mengalami reaksi reduksi. Sehingga bisa dituliskan di sini yang nomor 1, anodanya Mg menjadi Mg2+, kemudian katodanya dari Cu2+ tambah elektron menjadi Cu. Sehingga notasi selnya bisa dituliskan Mg menjadi Mg2+, jembatan garam, Cu2+ menjadi Cu. Nah, kalau yang nomor 2, lihat reaksinya. Mg menjadi Mg2+. Jadi dari atom menjadi ion. Berarti dia melepaskan elektron menjadi ion positif. Kalau dia melepaskan elektron, berarti dia mengalami oksidasi. Kalau dia mengalami oksidasi, berarti dia bertindak sebagai anodanya. Kemudian Zn2+ menjadi Zn, berarti dia menangkap elektron. Kalau dia menangkap elektron, berarti dia mengalami reduksi, berarti ini berfungsi sebagai katodanya. Sehingga bisa dituliskan anodanya itu katodanya Zn, sehingga notasinya
Mg menjadi Mg2+, dan garam, Zn2+ menjadi Zn. Nah, untuk soal yang lainnya, silakan dicoba ya. Nah, itu notasi sel. Kemudian, selanjutnya potensial elektrode standar. Nah, pada sel volta yang tersusun dari elektrode Zn dan Cu, dari contoh yang tadi, ternyata elektrode Zn mengalami oksidasi. Jadi Zn tadi bertindak sebagai anoda, dia mengalami oksidasi. Hal ini menunjukkan bahwa logam Zn lebih cenderung mengalami oksidasi dibandingkan dengan logam Cu. Nah, bagaimana caranya menentukan atau bagaimana caranya untuk mengetahui mana logam yang lebih mudah mengalami oksidasi atau mana logam yang lebih susah mengalami oksidasi? Nah, untuk membandingkan kecenderungan logam-logam mengalami oksidasi, bisa digunakan elektrode hidrogen sebagai pembanding. Jadi, kenapa hidrogen yang digunakan? Karena potensial elektrodenya 0. Jadi, biar bisa mengetahui logam mana yang lebih mudah mengalami oksidasi atau yang lebih susah mengalami oksidasi, nanti dibandingkan dengan elektrode hidrogen yang potensial elektrodenya 0. Nah, potensial elektrode yang dibandingkan dengan elektrode hidrogen yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer disebut potensial elektrode standar atau E0. Nah, nanti elektrode yang lebih mudah mengalami reduksi dibanding hidrogen mempunyai potensial elektrode lebih besar dari 0 atau positif. Sedangkan elektrode yang sukar mengalami reduksi atau lebih susah mengalami reduksi dibanding hidrogen mempunyai potensial elektrode lebih kecil dari 0 atau negatif. Jadi bisa dikatakan semakin besar potensial elektrodenya, semakin mudah mengalami reaksi reduksi. Semakin kecil nanti potensial elektrodenya, lebih mudah mengalami oksidasi. Jadi susah mengalami reduksi, mudah mengalami oksidasi. Nah, jadi potensial elektrode standar menunjukkan urutan kecenderungan untuk mengalami reduksi sehingga dikenal sebagai potensial reduksi standar. Jadi potensial elektrode standar ini dikenal juga sebagai potensial reduksi standar. Nah, ini harga potensial elektrode standar dari, nah ini dia. Ini adalah harga dari potensial elektrode standar. Jadi semakin besar potensial elektrodenya, jadi semakin ke bawah, itu akan semakin mudah untuk mengalami reaksi reduksi. Kemudian semakin kecil potensial elektrodenya, semakin mudah mengalami reaksi oksidasi. Nah, itu potensial elektrode standar. Sehingga tadi antara Cu2+ dan Zn, nah ini Cu-nya 0,34, Zn-nya min 0,76. Sehingga tadi di sel volta yang ada Zn dan Cu-nya, Zn-nya yang mengalami oksidasi karena dia lebih kecil daripada Cu. Ini 0,34. Jadi karena ini lebih kecil, berarti Zn-nya lebih mudah mengalami oksidasi sehingga dia sebagai anodanya. Cu-nya lebih besar, lebih mudah mengalami reduksi sehingga Cu-nya tadi bertindak sebagai katodanya. Nah, itu potensial elektrode standar. Kemudian ada potensial sel atau enol sel. Potensial sel itu merupakan beda potensial yang terjadi antara dua elektrode pada suatu sel elektrokimia. Nah, potensial sel ini merupakan selisih antara elektrode yang mempunyai potensial elektrode tinggi atau katode dengan elektrode yang mempunyai potensial elektrode rendah atau anode. Sehingga ini bisa dirumuskan E0 sel sama dengan E0 katode atau E0 anoda. Nah, potensial sel ini dapat digunakan untuk memperkirakan spontan atau tidaknya suatu reaksi redoks.
Maksudnya bisa berlangsung atau tidak suatu reaksi redoks itu bisa dilihat dari E0 selnya. Nah, reaksi redoks yang berlangsung spontan itu adalah E0 selnya lebih besar daripada 0. Jadi positif. Nah, kalau yang tidak spontan itu E0 selnya kurang dari 0 atau negatif. Jadi reaksi bisa berlangsung atau tidak, reaksi redoks bisa berlangsung atau tidak, bisa dilihat dari E0 selnya. Jadi kalau lebih dari 0 bisa berlangsung atau dia spontan, kalau kurang dari 0 dia tidak spontan. Nah, berikut contoh soalnya. Suatu sel volta tersusun dari elektroda magnesium dan tembaga. Bila diketahui E0 sel dari reaksi Mg2 plus tambah 2E menjadi Mg ini adalah min 2,37 volt dan Cu-nya plus 0,34 volt, tentukan katoda dan anodanya, B reaksi yang terjadi pada elektroda dan reaksi selnya, C notasi sel, dan D potensial selnya. Nah, di sana sudah diketahui harga elektroda standarnya, jadi bisa dicari katoda dan anodanya. Nah, untuk katoda dan anodanya, ini lihat dari harga potensial elektroda standarnya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, semakin besar potensial elektroda standarnya, semakin mudah untuk mengalami reaksi reduksi. Nah, kalau mudah mengalami reduksi berarti dia bertindak sebagai katoda. Nah, dari harga ini, data ini bisa dilihat bahwa yang Cu-nya lebih besar daripada Mg. Jadi ini 0,34, Mg-nya min 2,37. Jadi Cu ini lebih mudah mengalami reduksi sehingga dia bisa bertindak sebagai anoda. Mg ini lebih kecil, dia lebih mudah mengalami oksidasi sehingga Mg nanti akan bertindak sebagai anodanya. Jadi katodanya Cu, anoda Mg. Kemudian reaksi yang terjadi pada elektroda dan reaksi selnya. Jadi tuliskan reaksi di katoda bagaimana, di anoda bagaimana. Nah, ini di anoda. Di anoda karena terjadi reaksi oksidasi berarti dia melepaskan elektron. Jadi reaksinya Mg menjadi Mg2+ tambah elektron. Kemudian di katoda terjadi reaksi oksidasi berarti reaksinya Cu2+ tambah 2E. Jadi dia menangkap elektron menjadi Cu. Nah, reaksi selnya dijumlahkan. Jadi elektronnya dihilangkan karena sudah sama dan ruasnya berbeda, sehingga hasilnya Mg tambah Cu2+ menjadi Mg2+ tambah Cu. Nah, itu reaksi selnya. Notasi sel, berarti notasi sel yang dituliskan adalah anoda dulu baru katoda, sehingga notasinya anodanya Mg menjadi Mg2+, Mg menjadi Mg2+, jembatan garam, Cu2+ menjadi Cu. Nah, itu notasi sel. Kemudian yang terakhir potensial sel. Potensial sel adalah E0 katoda kurang E0 anoda. Sehingga jadinya katodanya adalah Cu, berarti 0,34 dikurang minus 2,37. Itu hasilnya adalah 2,71 volt. Nah, itu salah satu contoh soal menentukan potensial sel. Contoh selanjutnya, suatu sel volta tersusun atas elektroda nikel dan aluminium. E0 dari Ni adalah min 0,25, E0 dari Al adalah min 1,66. Tentukan katoda dan anoda, kemudian reaksi yang terjadi di elektroda dan selnya, notasi sel dan potensial sel. Jadi ini sama seperti contoh soal nomor 1 ya. Berarti untuk menjawabnya yang pertama, katoda dan anoda lihat dari E0 selnya. Jadi semakin besar semakin mudah mengalami reduksi. Berarti yang semakin besar itu adalah katodanya yang. Nah, dari sini yang mana yang lebih besar? Min 0,25, min 1,66. Mana yang lebih besar? Nah, ini yang lebih besar, min 0,25. Berarti Ni bertindak sebagai katoda.
Al bertindak sebagai anoda. Jadi katodanya Ni, anodanya Al. Kemudian reaksi yang terjadi, berarti tuliskan reaksinya di anoda, di katoda, kemudian reaksi selnya. Nah, anoda karena terjadi pelepasan elektron, oksidasi, jadi Al menjadi Al3+ tambah 3 elektron. Kemudian katoda Ni2+ tambah 2 elektron, jadi dia nangkap elektron menjadi Ni. Nah, kemudian baru buat reaksi selnya. Untuk membuat reaksi selnya, jadi dihilangkan elektronnya dulu. Karena ini jumlah elektronnya tidak sama, berarti nggak bisa langsung dihilangkan. Disamakan dulu jumlah elektronnya. Caranya menyamakan adalah yang ini dikali 2, koefisiennya semua, yang katoda dikali 3. Jadi koefisiennya semua dikali 2. Ini jadinya 2Al menjadi 2Al3+ tambah 6 elektron. Kalau yang Ni-nya 3Ni2+ tambah 6 elektron menjadi 3Ni. Jadi ini jadinya. Nah, sehingga ini sudah sama jumlah elektronnya, bisa dihilangkan. Sehingga sisanya dituliskan 2Al tambah 3Ni2+ menjadi 2Al3+ menjadi 3Ni, ya, ini 3Ni. Kemudian C notasi selnya, berarti tuliskan anodanya dulu, 2Al menjadi 2Al3+, jembatan garam, 3Ni2+ menjadi 3Ni, ya, 3Ni. Nah, itu cara menyelesaikan soalnya yang nomor 2. Kemudian D, potensial sel. Potensial sel E0 katoda kurang E0 anoda, berarti E0 dari Ni dikurang E0 dari Al. Berarti min 0,25 dikurang min 1,66, hasilnya 1,41 volt. Nah, itu penyelesaian soal nomor 2. Kemudian selanjutnya ada contoh soal nomor 3. Diketahui Mg E0-nya min 2,37 volt, Cu plus 0,34 volt. Jelaskan dengan perhitungan apakah reaksi berikut berlangsung spontan atau tidak. Mg2+ tambah Cu menjadi Mg plus Cu2+. Jadi di soal ini disuruh menentukan reaksi ini spontan atau tidak berdasarkan data yang ada ini. Nah, hal yang harus dilakukan pertama adalah menentukan katoda dan anoda. Nah, penentuan katoda dan anodanya bukan dari data ini, tapi dari reaksi yang mau dicari atau dicari berlangsung atau tidaknya reaksi itu, atau reaksi yang mau dicek bisa berlangsung spontan atau tidak. Jadi dari sini nyari katoda dan anodanya, bukan dari datanya. Nah, lihat sekarang dari reaksi ini yang mana bertindak sebagai katoda, mana yang bertindak sebagai anoda. Nah, lihat reaksinya, setengah reaksinya Mg2+ menjadi Mg, Cu menjadi Cu2+. Nah, ini Mg2+ menjadi Mg. Jadi dia menangkap elektron. Karena dia menangkap elektron, berarti dalam reaksi ini dia berfungsi sebagai katodanya. Kemudian Cu menjadi Cu2+. Jadi atom berubah menjadi ion positif, berarti dia melepaskan elektron. Karena dia melepaskan elektron, berarti dia mengalami oksidasi. Berarti dia bertindak sebagai anoda. Jadi dalam reaksi ini katodanya adalah Mg, anodanya adalah Cu. Nah, baru dicari E0-nya. E0 dari reaksi ini, katoda kurang anoda. Jadi Mg kurang Cu. Mg-nya min 2,37 kurang Cu-nya 0,34, jadinya min 2,37 kurang 0,34, hasilnya
min 2,71 volt. Sehingga karena reaksi hasilnya negatif, berarti reaksi ini tidak spontan atau tidak dapat berlangsung. Jadi reaksinya spontan kalau E0-nya lebih dari 0 atau positif. Kalau negatif, berarti reaksi ini tidak bisa berlangsung. Jadi seperti itu. Contoh lainnya, diketahui E0 dari Ca min 2,87, E0 dari Ag plus 0,80. Apakah reaksi ini bisa berlangsung atau spontan atau tidak? Nah, ini reaksinya. Nah, untuk mengetahui reaksi ini spontan atau tidak, berarti harus ditentukan dulu katoda dan anoda dari reaksi ini. Jadi, katoda dan anodanya tidak ditentukan dari datanya ini, tapi dari reaksinya ini. Yang mana katoda dan mana anoda dari reaksi ini. Nah, reaksinya ini. Nah, sekarang cari katoda dan anodanya. Lihat reaksi setengah selnya. Jadi Ca2 plus menjadi Ca. Berarti dia dari ion positif menjadi atom. Berarti dia menangkap elektron. Ca2 plus tambah 2 elektron menjadi Ca, menangkap elektron. Berarti dia mengalami reduksi. Sehingga Ca-nya ini yang bertindak sebagai katoda. Kemudian Ag menjadi Ag+. Dari atom menjadi ion positif, berarti dia melepaskan elektron. Melepaskan elektron berarti dia mengalami oksidasi, sehingga dia bertindak sebagai anoda. Nah, setelah diketahui katoda dan anodanya, baru cari potensial sel dari reaksi itu. Reaksi yang mau dicek, jadi E0 katoda kurang E0 anoda, ini sama dengan E0 Ca kurang E0 Ag. Min 2,87 kurang 0,80. Hasilnya min 3,67 volt. Nah, karena hasilnya negatif, berarti reaksinya tidak spontan atau tidak bisa berlangsung. Nah, seperti itu cara menjawab soal yang nomor 4. Nah, sekian penyampaian saya tentang sel elektrokimia dan sel volta. Nah, semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.